Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat Bapak dosen. Saya Randi Wanda Nikola Sihombi, NPM 236114, akan menjelaskan sedikit dari penulisan artikel ilmiah yang telah saya kumpulkan pada hari-hari yang sebelumnya. Adapun yang menjadi judul atau tema dari penulisan artikel ilmiah saya adalah perjalanan CCA dan perkembangan teologi kontekstual dari wilayah Asia. Sebelum masuk ke pembahasan yang pertama, saya menuliskan perkembangan oikumene yang terdapat di wilayah Asia terbentuk akibat adanya 4 faktor berikut. Faktor tersebut merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Philo. Adapun yang menjadi faktor yang pertama adalah munculnya rasa nasionalisme. Pada tahap ini, munculnya rasa nasionalisme dilatar belakangi adanya suatu ketidakpedulian budaya Barat, ketidakpedulian masyarakat Barat untuk mencampuri perkara-perkara yang terdapat di wilayah Asia. Nah, maka dari itu nasionalisme yang berada di wilayah Asia muncul akibat adanya suatu agama-agama yang berada pada saat itu. Namun hal tersebut dikuatkan atau argumen tersebut dikuatkan dengan adanya suatu pernyataan yang digagas oleh Philo tersebut, di mana pernyataan tersebut mengatakan bahwasannya masyarakat Asia lebih condong kepada masyarakat Kristen di Asia tidak menjadikan diri mereka sebagai pelopor dalam gerakan nasionalisme. Adapun faktor yang kedua adalah munculnya pengaruh pekabaran Injil. Pada tahap ini, pengaruh pekabaran Injil memuncak pada konferensi Edinburgh, di mana pada konferensi itu adanya suatu jalinan komunikasi yang dibangun antara gereja, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan oikumene. Perlu kita ketahui juga bahwasannya jalinan atau komunikasi yang dijalin antar gereja tersebut dipelopori atau dipanaskan oleh salah satu bidang. Bidang tersebutlah yang dinamakan dengan pekabaran Injil. Pada faktor yang ketiga, munculnya agama-agama yang bukan Kristen. Pada tahap ini, yang memiliki keterkaitan dengan tahap yang pertama atau faktor yang pertama, masyarakat Kristen dituntut untuk lebih bertindak, sebab dilatar belakangi oleh gereja Barat yang tidak mau mencampuri urusan-urusan pribadi yang dimiliki masyarakat Asia Kristen pada masa itu. Dan faktor yang terakhir adalah pengaruh nas Alkitab, di mana pada nas ini tertulis dalam Yohanes 17 ayat 21 yang membahas mengenai suatu penyatuan yang terjadi di dalamnya. Pada pembahasan selanjutnya, penulis membahas mengenai perjalanan CCA. Pada konferensi IMC di Tambaran, di mana dalam konferensi itu diputuskan suatu kebijakan untuk membuka kantor khusus IMC yang berada pada wilayah Asia. Ditanggalkan kantor tersebut pada Perang Dunia Kedua menanggalkan perwujudan rencana ini. Dan pada tahun 1946 diusulkan oleh National Christian Council dari India dan Tiongkok untuk membentuk suatu Asia Regional Committee yang berasal dari IMC tersebut. Tetapi Joint Committee yang berasal juga dari IMC namun
berbeda latar belakang dan berbeda sudut pandangnya, tetap berpikir mengenai pembangunan suatu kantor yang terdapat di wilayah Asia. Sementara itu perlu kita ketahui bahwasannya hasil daripada usaha ini adalah Eastern Asia Christian Conference yang diadakan di bulan Desember pada tahun 1949 dan bertempat di Bangkok. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan yang sebelumnya, bahwasannya konferensi yang kedua diadakan pada bulan Maret 1957 di Parapat, dan pada tahap inilah diputuskan untuk mendirikan suatu dewan yang memiliki nama yang sama. Karena kesadaran bahwa oikumene di wilayah Asia tidak boleh menjadi sesuatu yang sempit, maka sejak dari pertemuan yang terjadi di Bangkok dibicarakan dan diputuskan bahwasannya Australia dan Selandia Baru tidak perlu diikutsertakan dalam organisasi ini. Dan tepat 2 tahun kemudian didirikan organisasi yang bertempat di Kuala Lumpur yang bernama EACC, yang bertujuan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan yang diilhamkan Tuhan kepada gereja. Dan pada tahun 1973 EACC dirubah menjadi CCA, dan pada tahun yang berikutnya didirikanlah kantor CCA di wilayah Singapura. Terdapat panitia-panitia untuk interchurch perkara-perkara internasional untuk regio Asia, gereja dan masyarakat. Nah, sejak permulaan gereja dan tokoh-tokoh gereja menjadi bagian atau turut ambil bagian dalam mensukseskan organisasi CCA ini, jerih dan juang para petinggi-petinggi Indonesia yang berada dalam organisasi tersebut membuahkan hasil, di mana hasil tersebut merupakan hasil yang cukup memuaskan. Pada masa itu 22 gereja yang menjadi anggota Dewan Gereja Indonesia turut ambil bagian dalam CCA. Namun pada masa kejayaan ini perlu kita ketahui juga gereja-gereja yang turut ikut serta di dalam organisasi CCA ini dicekam oleh CCA itu sendiri dan dibekukan masa kerjanya dan tidak diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan yang berbau dengan CCA. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi dikarenakan adanya suatu keterlibatan atau keturut ikut sertaan gereja yang berdenominasi di Indonesia terhadap bidang politik, di mana gereja di wilayah Indonesia dicekam atau dituduh terlalu mencampur urusan politik pada masa itu. Perlu kita ketahui juga bahwasanya hasil daripada CCA ini atau hasil daripada buah daripada organisasi CCA ini munculnya suatu teologi yang bernama Loku, atau dalam konteks kebudayaan dapat disebut dengan dialog yang terjadi dalam perjumpaan antara budaya dengan agama. CCA telah mengadakan konsultasi di banyak tempat yang berbeda di Asia untuk menjelaskan arti dan partisipasi serta pelayanan Kristen di tengah-tengah revolusi yang terjadi. CCA juga menjelaskan bahwa hak-hak kelompok minoritas di setiap bangsa harus dilihat dalam konteks integritas nasional, bahwa kelompok-kelompok minoritas itu harus ikut berpartisipasi secara bertanggung jawab di tengah-tengah bangsa di mana mereka berada. Setiap program-program yang lain ada beberapa konsultasi dan konferensi yang diganti oleh CCA yang bekerja sama dengan DGD tentang Kristen dan penganut agama lain. Dan pada konferensi misi se-Asia di Indonesia pada tahun 1989 barulah dapat ditegaskan bahwa bangsa-bangsa Asia adalah bangsa Allah. Ini berarti bahwa orang Kristen adalah tubuh Kristus yang memperlihatkan solidaritas dengan rakyat. Dalam membina solidaritas tersebut perlu mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain mengenai persekutuan dan melihat rintangan-rintangan apa yang ada pada kita dalam membuka jalan dialog dan solidaritas. Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf yang sebelumnya, bahwasanya pengalaman gereja yang berada di dalam CCA mengenai politik sempat dibukukan oleh CCA
Hal ini karena kan menganggap bahwasannya gereja yang terdapat di dalam wilayah Indonesia terlalu mencampur urusan politik mereka. Hal ini tergambar dalam pertemuan pemuda CCA yang bertempat di India. Pada pembahasan yang selanjutnya, penulis membahas mengenai teologi kontekstual, perkembangan teologi kontekstual pada wilayah Asia. Setelah Perang Dunia Kedua, kata pempribumian lebih jarang digunakan daripada kata pribumi. Kata ini menjadi viral pada masa itu. Walaupun kita ketahui bahwasanya makna dan tujuan daripada kata tersebut adalah sama. Teologi kontekstualisasi diperkenalkan pertama kali oleh Soki Cho, yang merupakan seorang teolog yang berasal dari Taiwan, melalui prediksian sebuah ceramah-ceramah yang terjadi pada sidang raya KKA kelima di Singapura tahun 1973. Dan selanjutnya digunakan dalam lingkungan atau dapat disebutkan dalam ruang lingkup teologi DGD. Pada konferensi misi Asia di Cipanas, Indonesia, istilah konteks dinyatakan secara eksplisit lewat tema konferensi, di mana kontekstualisasi dirumuskan dalam wawasan keikutsertaan di dalam misi Allah. Sampai kita kepada kesimpulan yang dapat ditarik penulis dalam tulisan artikel ilmiah ini. Dari penjabaran yang telah diterangkan oleh penulis pada bagian pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya CCA merupakan sebuah organisasi yang terbentuk akibat adanya suatu benturan yang terjadi pada organisasi yang sebelumnya. Dan juga dapat dikatakan bahwa CCA terbentuk akibat adanya rasa atau munculnya rasa nasionalisme yang berada pada wilayah Asia, sehingga terdapat niat begitu besar untuk membentuk suatu organisasi yang bersifat ekumenik. Dan tak dapat juga kita lupakan salah satu faktor terbentuknya organisasi ini adalah adanya suatu kesatuan wilayah. Sementara itu, teologi kontekstual merupakan teologi yang berisikan mengenai sebuah penjabaran yang terdapat dalam Alkitab yang dikeluarkan dan dikontekstualisasikan ke dalam kehidupan atau ke dalam masa yang sedang dialami pada saat ini. Sekian dari hasil pemaparan yang bisa saya jabarkan. Selamat malam, terima kasih.